Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para sahabat-sahabat Fatayat dimanapun kalian berada, rahmatullah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat yang paling spesial. Kita diberi kesempatan untuk memasuki dan mengikuti puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan keadaan tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan kita makhluk yang paling beruntung sehingga bisa membedakan yang hak dan yang batil lewat syariat Islam. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, pada sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, sejenak kita mengkaji tentang fadilah Ramadan. Maka ketika kita berbicara tentang fadilah Ramadan, kita ingat akan hadis Nabi ketika Nabi naik ke mimbar, satu langkah Nabi mengucapkan amin, satu langkah lagi Nabi mengucapkan amin, satu langkah lagi Nabi mengucapkan amin. Para sahabat ketika itu sama-sama terkejut. Ada apa dengan Nabi? Kenapa Nabi ketika itu selalu mengucapkan amin? Maka ketika selesai melanjutkan sholat Jumat terakhir ketika bulan Sya'ban ketika itu, maka setelah selesai sholat, sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ada apakah gerangan sehingga kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali?" Maka Rasulullah menjawab, "Tahukah kalian sahabatku, kenapa tadi saya setiap naik ke mimbar saya ucapkan amin? Setiap naik ke mimbar saya ucapkan amin sampai saya mengucapkan amin ketiga kali. Karena di situ aku mendengar malaikat Jibril mendoakan umatku. Di antaranya 3 doa ketika itu. Yang pertama, kata Nabi, malaikat Jibril berdoa, bagi siapa yang masuk di bulan Ramadan tidak mengambil fadilah dan keuntungan sehingga tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka celaka umatmu Muhammad. Maka Nabi menjawab, amin. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena di bulan yang penuh berkah ini, ibadah amalan sunnah dilipat gandakan oleh Allah seperti pahalanya ibadah fardu. Maka ketika kita melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka di situ kita akan mendapatkan balasan 70 kali lipat pahala di luar Ramadan. Maka ketika di bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad, kata Rasul ketika itu, malaikat Jibril mendoakannya, tidak mendapatkan maghfirah Allah, maka celaka umat. Maka aku ucapkan amin. Yang kedua, celaka bagi umatmu Muhammad yang mendengarkan namamu tapi dia tidak menjawab sholawat. Maka kita dianjurkan oleh Allah di antara memperbanyak sholawat di bulan Ramadan, dan ketika kita mendengar orang menyebutkan nama Nabi, bersholawatlah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang ketiga, ketika Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril, apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Celaka bagi umatmu Muhammad yang di bulan Ramadan ini memiliki kedua orang tua tapi tidak mau mengambil rahmat, mengambil barokah dari kedua orang tua tersebut. Maka saudaraku, sahabat Fatayat dimanapun berada,
Ramadan kali ini marilah kita memperbanyak najah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat Jibril, yaitu tidak mendapatkan maghfirah Allah. Yang kedua, semoga kita juga tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad yang didoakan oleh malaikat Jibril, yaitu memiliki orang tua yang tidak berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Padahal jelas dalam Al-Quran diterangkan, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Allah menerangkan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua jatuh setelah penyembahan kita kepada Allah. La ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Jangan menyembah kalian kecuali kepada Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, baru kepada kerabat, baru kepada anak yatim. Maka dari itu saudaraku, jika di bulan Ramadan pahala sedekah diperbanyak, dilipat gandakan, dan kita akan ditambahkan rezeki yang berlimpah, maka pertama kali yang harus kita sedekahkan adalah kedua orang tua kita. Maka dari itu, semoga di bulan Ramadan kali ini kita akan lebih cinta dan lebih baik lagi untuk mengambil pengabdian dan kebaktian kita kepada kedua orang tua. Saya rasa cukup dulu sampai di sini kajian kita kultum pada sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa ibadah puasa kita kali ini lebih baik dari tahun kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih.